Perkembangan timnas Indonesia sampai sejauh ini bisa dibilang cukup oke, terutama jika kita melihat hasil timnas U23 di Piala Asia, di mana itu benar-benar kian membuat publik makin optimis kalau timnas Indonesia akan bisa naik level ke yang lebih tinggi lagi. Yap, segala hasil positif yang ada tentu tak terlepas dari segala kebijakan Sinteyong dalam meramu skuad timnas Indonesia, terutama dengan langkah Sinteyong melakukan potong generasi, membuat tim ini pada akhirnya diprediksi bakal menjadi generasi emas di kemudian hari. Terlebih, dengan keberadaan para pemain diaspora yang bermain di Eropa, jelas membuat tim ini menjadi lebih kuat. Nah, jika di level U23 kita sedang bermimpi untuk menembus Olimpiade, maka timnas senior sedang bermimpi untuk menembus level dunia. Dan melihat komposisi pemain yang mayoritas muda, jelas ini membuat timnas Indonesia dianggap akan punya generasi emas yang menjanjikan. Sesuatu yang diyakini bisa kian membuat para pemain diaspora grade A tambah yakin untuk membela timnas Indonesia. Meskipun kini hegemoni sedang tertuju pada timnas U23, namun bukan berarti PSSI mengabaikan begitu saja proses lobby-melobi, bujuk-membujuk pemain diaspora grade A untuk mau membela Indonesia. Tentu saja kita semua tahu kalau sekarang ini Indonesia cuma butuh 3 poin lagi buat masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dengan peluang yang semakin terbuka itulah PSSI terus mempercepat proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang saat ini bermain di Eropa, di mana setidaknya ada 7 pemain yang udah memberi sinyal positif buat join ke timnas. Apalagi setelah melihat penampilan timnas Indonesia kala bersuah Vietnam kemarin, plus permainan timnas U23 yang juga didominasi pemain yang berpengalaman di level senior, pastilah membuat mereka makin tertarik untuk main di timnas Indonesia. Yap, keberhasilan timnas U23 lolos ke 8 besar Piala Asia U23 benar-benar memberi kesan positif kepada beberapa pemain. Apalagi jika kita melihat kebersamaan dan kekeluargaan di tim ini sangat luar biasa. Maka hal yang wajar kalau setiap pemain beneran langsung nyaman. Di satu sisi, hasil yang diraih timnas senior maupun U23 ini pada akhirnya membuat para pemain keturunan grade A diketahui juga makin antusias membela timnas Indonesia. Setelah sebelumnya ada Ole Romeni dan Kevin Dix yang kayaknya makin oke nih membela timnas. Kali ini ada Miss Hilgers yang dikatakan juga siap membela timnas Indonesia. Kendati yang bersangkutan masih belum memastikan kapan itu terjadi. Yap, dilansir dari Football Abroad Indonesia, peluang Miss untuk membela timnas Indonesia sebenarnya masih 30%. Dengan usia yang masih 22 tahun, Miss tentu masih menyimpan asa untuk bisa memperkuat timnas Belanda. Jadi dengan kata lain, Miss lebih memprioritaskan karir di Belanda untuk saat ini dan menjadikan Indonesia sebagai prioritas kedua. Hal yang sangat wajar karena Miss termasuk pemain berbakat yang punya potensi untuk naik level. Akan tetapi, setelah mengetahui gimana perkembangan timnas Indonesia sekarang dan ada peluang untuk masuk Piala Dunia, gak menutup kemungkinan baginya berubah pikiran untuk bisa membela timnas Indonesia. Sabar-sabar, jangan baper dulu. Karena wajar Miss berpikir semacam itu. Karena ya bagaimanapun level Indonesia masih jauh di bawah timnas Belanda untuk saat ini. Di sisi lain, peluang Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia saat ini adalah 70%. Sama seperti Miss, Kevin sendiri sebenarnya juga masih menyimpan asa untuk membela timnas Belanda. Namun, penampilan apiknya bersama raksasa Denmark, FC Copenhagen di Liga Champions belum membuat Ronald Koeman tertarik memanggilnya ke tim Belanda karena ya emang persaingannya sangat ketat. Maka dari itu, peluang Kevin untuk memperkuat timnas Belanda bisa dibilang sangat kecil, apalagi di usianya yang udah masuk 27 tahun, yang mana itu adalah usia emas bagi pesepak bola. Kevin sudah seharusnya realistis dan menentukan pilihannya untuk membela sebuah negara di laga internasional
Dan pilihan paling realistis bagi Kevin adalah membela timnas Indonesia daripada timnas Belanda. Apalagi timnas Indonesia berpeluang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, serta bakal diisi banyak pemain keturunan yang berbakat lainnya. Yap, dengan sikon yang ada, jelas peluang Kevin untuk bisa membela timnas Indonesia sangat terbuka. Begitu pula dengan Messil Girls. Kalaupun nantinya ia memilih Indonesia, dijamin ia pasti merasa happy. Sebab fans tanah air emang begitu fanatik sama timnasnya. Plus progres timnas di bawah Coach Shin emang beneran nyata hasilnya, baik di U23 maupun senior. Intinya, generasi timnas yang sekarang didominasi pemain muda sungguh menjanjikan. Terlebih dengan masuknya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang berpengalaman main di Eredivisie, pastilah membuat Kevin dan Mes makin percaya diri. Belum lagi Bang Jai Ises dan Nathan yang lebih dulu debut. Bisa dilihat sendiri antusiasnya kayak apa. Apalagi si Nathan tuh, wah beneran keren banget sih ini pemain. Nah, bila Kevin dan Mes mau untuk join, maka bisa jadi gelombang 3 ini akan jauh lebih mantap. Karena diisi pemain-pemain yang secara level sangat oke gitu loh. Selain Kevin dan Mes, ada juga Ole Rummenigge, Kelvin Verdonk, dan Jens Revens. Kemudian di pos kiper aja, ada Martin Pos yang tinggal ngurusin urusannya sama FIFA, dan juga Emil yang pasca salaman sama Pak Erick Thohir makin gencar dikabarkan akan segera jadi WNI. Yap, intinya apabila 7 pemain tadi, yakni Messil Girls, Kevin Dix, Ole Rummenigge, Kelvin Verdonk, Jens Revens, Martin Pos, dan Emil Audero bisa segera join, maka peluang untuk bisa berbicara banyak di round 3 seandainya kita mudah-mudahan masuk jelas semakin nyata. Belum lagi 7 pemain ini digabung dengan pemain yang udah ada, maka nggak heran kalau timnas Indonesia benar-benar sedang masuk ke era emas. Dan tentu saja makin dalam dong skuad ini. Bayangin aja di pos kiper kita punya 2 kiper level elite, serta masih ada Hernando yang bagaimanapun adalah kiper terbaik di Liga Indonesia saat ini. Lalu di posisi back dan gelandang, Coach Shin juga banyak pilihan, dan di barisan depan juga nggak kalah oke. Intinya mendingan Coach Shin mumet milih starting 11 karena stoknya melimpah, ketimbang mumet milih pemain karena stoknya tipis, ya kan? Yap, terlepas dari apapun, sebelum sampai ke sana, selesaikan dulu Piala Asia U23 dengan hasil terbaik. Lalu, sisa laga kualifikasi round 2 melawan Irak dan Filipina juga dengan hasil terbaik. Barulah jika semua misi terpenuhi, terutama yang level senior, maka pemain-pemain tadi, khususnya yang grade A, macam Kevin Dix, Messil Girls, Ole Rummenigge, Kelvin Verdonk, serta Emil Audero, pasti mau kok membela Indonesia. Untuk itu semoga apa yang direncanakan bisa berjalan lancar. Dan soal Piala Dunia, kalau skuadnya kayak tadi, maka harusnya kita nggak boleh pesimis lagi atau menganggap Piala Dunia hanya mimpi. Toh nggak ada salahnya juga kan bermimpi sebagai rakyat Indonesia yang nggak pernah ngerasain nikmatnya juara AFF ini bisa lolos ke Piala Dunia setelah sebelumnya berhasil tembus 16 besar Piala Asia level senior dan menembus 8 besar Piala Asia U23. Intinya, mindset adalah doa, usaha adalah seni. Maju terus timnas Indonesia, jangan menyerah pada mimpi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.